Kita berdoa itu kada berlawanan dengan ridha. Kada berlawanan dengan ridha. Karena sesungguhnya Allah Ta'ala menjadikan ibadah akan hamba-hambanya dengan doa. Karena doa itu disuruh oleh Allah. Doa itu disuruh oleh Allah. Dan setiap Allah menyuruh, pasti Allah meridai. Li'anna Allah la ya'muru illa ma yarda. Karena Allah tidak menyuruh kecuali yang Dia ridai. Nah, kita berdoa disuruh oleh Allah, berarti doa itu diridai oleh Allah. Setiap yang diridai oleh Allah pasti kada berlawanan dengan ridha kepada qada Allah Ta'ala tadi. Supaya doa itu menjadikan mereka pada bersihnya mengingat zikir, khusyuk hati, dan halusnya merendahkan diri. Dan adalah yang demikian itu menjadikan kecemerlangan hati kunci bagi kasab dan sebab bagi berturut-turutnya tambahan kelemah lembutan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi kita berdoa dengan doa yang baik. Nah, kita berdoa sesuai dengan doa yang diajarkan Allah. Kita berdoa sesuai dengan doa yang diajarkan Rasulullah. Kita berdoa sesuai dengan doa yang diajarkan para aulia Allah. Nah, kita berdoa itu kadang melawan dengan ridha. Kenapa? Karena berdoa itu diperintah oleh Allah. Karena berdoa itu diperintah, itu aja alasannya. Kita garing, ya Allah sihatakan hamba. Ayam kada rida kalawan garing, bukan kada rida, berdoa ini disuruh Allah. Kada ada urusan rida kada rida, pokoknya aku berdoa ini disuruh oleh Allah, dan Allah kada menyuruh kecuali yang Dia ridai. Asal doanya doa nang diajarkan doa Al-Quran, kan di Quran cukup macam-macam doa. Doa yang diajarkan nabi-nabi, doa yang diajarkan para aulia. Nah, itu doa itu pasti bagus. Kalau doa-doa nang ulahan saurang itu belum tentu baik. Doa-doa nang karangan saurang, doa nang kehendak saurang itu belum tentu baik. Belum tentu sesuai dengan apa yang diridhai oleh Allah. Jadi berdoa kada berlawanan dengan ridha. Asal doanya doa yang sesuai dengan ajaran Allah. Sebagaimana bahwa membawa cangkir dan meminum air tidaklah berlawanan bagi ridha dengan qada Allah Ta'ala pada haus. Kita kehausan, haus, kalau kita ambil cangkir minum, itu bukan berarti kada ridha dengan haus. Itu kematian manusia. Itu dianggap maksiat. Bila kita tuh haus minum berarti kada ridha lawan takdir Tuhan, haus kematian manusia. Tetapi bahwa kita haus lalu kita ambil banyu minum, itu kada berlawanan dengan ridha. Kada berlawanan dengan ridha. Sebagaimana bahwa membawa cangkir dan meminum air tidaklah berlawanan bagi ridha dengan qada Allah Ta'ala pada haus. Meminum air untuk menghilangkan rasa haus secara langsung itu suatu sebab yang disusun oleh musabbibul asbab. Itu sudah diatur oleh Tuhan, sudah diatur oleh Tuhan, oleh musabbibul asbab, bahwa air itu adalah sebab untuk menghilangkan dahaga. Itu sudah diatur oleh Tuhan. Nah, sudah diatur oleh musabbibul asbab, bahwasanya orang nang haus bila dia minum air itu menghilangkan hausnya. Itu sudah diatur oleh musabbibul asbab dan sudah diizinkan. Sudah disusun oleh Allah Ta'ala selaku musabbibul asbab.
Maka demikian juga halnya doa, sama lawan doa. Doa itu sudah diatur oleh Tuhan bahwa bila mana ini berdoa dengan doa ini. Nah, adalah suatu sebab yang disusun juga doa tadi oleh Allah Ta'ala dan diperintahkan olehnya. Dan telah kami terangkan bahwa berpegang dengan sebab-sebab karena berlaku atas sunnatullah Ta'ala tidaklah berlawanan dengan tawakal. Dan telah kami bahas secara mendalam dahulu pada kitab tawakal. Nah, tawakal itu artinya bukan kita menunggu nasi itu masuk surangan sampai ke muntung kita. Allah sudah mengatur dengan sebab-sebab ini bahwa nasi itu akan sampai ke mulut engkau. Bila mana engkau jangkau dengan tangan, engkau ambil, engkau masukkan, nasi akan sampai. Itu sudah diatur oleh Tuhan dan diizinkan oleh Tuhan. Nah, bila kita ini parut lapar, nasi ada di hadapan, kok bertawakal aja sampai-sampai nasi itu kada kemuntungku. Nah, itu tawakal yang salah. Kita makan nasi, kita ambil itu kadang menjahatkan dengan tawakal. Kenapa? Karena itu sudah sebab yang diatur oleh Allah. Sebab yang sudah diatur oleh Allah. Maka yang demikian itu juga tidak berlawanan dengan riba. Kita lapar, umpamanya dalam keadaan lapar, lalu kita mencari makanan untuk menghilangkan lapar, itu kadang berlawanan dengan riba. Karena itu diatur oleh Allah, diatur oleh sunnatullah, sudah demikian. Karena sesungguhnya ridha itu suatu makam yang erat dengan tawakal dan yang berhubung dengannya tawakal tadi. Tetapi menampakkan keluh kasah dari cobaan Allah dalam bentuk mengadu dan mengingkarinya di hati atas Allah Ta'ala adalah berlawanan dengan Allah, dengan riba. Kita mendapatkan sesuatu yang kita kada nyaman, satu musibah, satu penyakit, satu apa, lalu kita mengeluh, lalu kita mengadu-ngadu lawan makhluk Allah. Nah, itu berlawanan dengan riba, berlawanan dengan riba. Dan mengingkarinya dengan di hati atas Allah Ta'ala. Di hati ada perasaan kada nyaman mendapat musibah ini, lalu mengeluh, mengadu-ngadu ke sana kemari. Nah, ini sudah berlawanan dengan riba. Itu ngarannya kada riba. Dan menampakkan bala cobaan Allah Ta'ala atas jalan syukur dan membuka dari kudrat Allah Ta'ala, itu tidaklah berlawanan dengan ridha. Kalau kita membuka penyakit-penyakit kita tetapi menampakkan kesyukuran, itu ngarannya kada berlawanan dengan ridha. Bahwa aku ini penyakit banyak, penyakitku ada ini, ada itu, tapi aku alhamdulillah malam tetap bangun jam 2 umpamanya. Nah, itu kada bertentangan dengan ridha. Itu menampakkan kesyukurannya. Nah, itu kada apa-apaan itu. Sebagian orang salaf mengatakan dari bagusnya ridha dengan qada Allah Ta'ala bahwa tidak mengatakan ini hari yang panas. Maksudnya ia menampakkan pengaduan dan ucapan itu pada musim panas. Nah, ini dalam musim panas, lalu merasa panas, kita panas, lalu kita mengeluh, mengadu kepada orang lain bahwa ini hari luar biasa panasnya. Nah, di dalam hati kita ada semacam rasa kada nyaman dengan keadaan itu. Nah, ini berlawanan dengan riba. Itu ngarannya kada riba. Adapun pada musim dingin, maka itu adalah syukur. Musim dingin, aku hari ini panas banget awakna. Nah, itu ngarannya syukur. Musim dinginnya panas, itu syukur, lain berlawanan lawan riba.
Mengadu itu berlawanan dengan ridha dalam segala hal. Sebagian ulama mengatakan at-tahaddus bil auja' menceritakan dengan penyakit-penyakit, wal ikhbar anil masaib menghabarkan musibah-musibah, la yanqudu halar radi itu kada berlawanan dengan keadaan orang yang ridha, idza ra'aha ni'matan minallah alaih bila dia menganggap itu sebagai nikmat Allah atasnya. Kita menceritakan bala, menceritakan musibah yang kita terima, tapi kita anggap itu satu nikmat dari Allah. Nah itu kada bertentangan dengan keadaan orang yang ridha. Aku dapat musibah ini, dapat musibah ini, dapat musibah ini, mungkin dosaku banyak, mudahan diampuni Tuhan. Nah itu menceritakan itu kada bertentangan dengan ridha. Tapi kalau menceritakan musibah, menceritakan penyakit, semacam hanya bentuk mengadu-ngadu kepada orang lain, nah itu bertentangan dengan ridha kepada Allah. Imam Abu Ali mengatakan laisar ridha an la tahissa bil bala, innamar ridha an la ta'tarid 'alal hukmi wal qadha. Ridha itu bukan kada merasa dengan bala. Nah, ridha itu bukan kada merasa lawan bala. Artinya orang yang ridha itu sakit juga. Sakit bukan kada merasa sakit, kada. Orang yang ridha itu bukan orang yang kada merasa dengan bala. Tetapi ridha itu adalah bahwa engkau tidak mengeritik, tidak ada rasa keberatan atas ketentuan dan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu bila hati kita ini kada ada mengeritik, bila hati kita ini kada ada keberatan dengan apa yang ditentukan Allah, itu ridha ngarannya. Perkara sakit tetap sakit. Jadi kada harus misalnya ngaran ridha itu mesti kada merasa sakit, kada sampai ke itu. Orang yang merasa sakit bisa dikatakan ridha, tetapi hatinya kada mengeritik, kada keberatan dengan apa yang ditentukan oleh Allah Ta'ala. Mencela makanan dan mengaibkannya itu berlawanan dengan ridha pada qada Allah Ta'ala. Karena mencela ciptaan itu sama halnya dengan mencela penciptanya. Mencela makanannya kada nyaman lalu, nah, itu berarti orang yang tidak ridha dengan Allah. Mencela makanan berarti mencela orang yang menciptakan makanan itu. Yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, berarti kada ridha dengan penciptaan Allah. Mencela makanan dan mengaibkannya itu berlawanan dengan ridha pada qada Allah Ta'ala, karena mencela ciptaan itu sama halnya dengan mencela penciptanya. Nabi kita kalau disuruhi makanan, dirasai sidin kada nyaman, sidin tinggalkan. Tapi mulut sidin kada bertutur kalimat-kalimat yang mengatakan makanan itu kada nyaman. Misalnya kada nyaman, harus dimakan, jangan sampai mengucapkan kalimat-kalimat yang mengatakan bahwa ini kada nyaman. Karena itu berarti kada ridha dengan takdir Allah, kada ridha dengan qada Allah. Ucapan dari seseorang yang mengatakan kefakiran adalah cobaan dan ujian, yani hidupnya fakir, hidupnya ini miskin, lalu di hatinya nih Allah nih menguji aku nih. Nah ucapan seperti itu berlawanan dengan ridha kepada Allah.
Tanggungan itu menyusahkan dan memayahkan. Aku ini banyak tanggungan, aku ini banyak nang kupikirakan, aku ini banyak nang kuungkusi. Nah, itu ucapan-ucapan orang yang keluh kesah. Dan berusaha itu adalah kesulitan dan kesukaran. Tanggungan banyak, mencari duit ngalih wah ini. Nah, umpamanya. Maka ucapan yang demikian itu mencederakan pada ridha dengan keputusan Allah. Akan tetapi semestinya diserahkan pengaturan kepada yang mengaturnya Allah. Pemilikan hendaknya diserahkan kepada yang memilikinya, dan hendaknya ia mengatakan seperti apa yang dikatakan Umar radhiyallahu anhu, saya tidak memperdulikan saya menjadi orang kaya atau orang miskin, saya tidak tahu mana di antara dua itu yang lebih baik untukku. Sebagian ulama berkata, man aba suratan minas suwar au ta'aman minal at'imah au tabarrama biharrin au bardin au ankara biqalbihi au bilisanihi ma yasubbullah ala ibadihi minal bala batala ridahu wa wajabat alaihi taubatu. Barang siapa yang mencela rupa daripada rupa-rupa, mencela, madakan orang apakah nang pokoknya mencela nang kada baik, madakan orang hidung mitak, madakan orang mata sipit, madakan orang awak hirang, hirang latat awak ya. Pokoknya mencela rupa, atau mencela makanan daripada makanan-makanan, atau dia merasa gerah dengan panas atau dingin cuaca, atau dia mengingkari dengan hati atau ucapannya, maka batallah ridhanya dan wajib atasnya tobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi ucapan-ucapan kita nang menjelek-jelikan orang itu berarti kita kada ridha dengan hukum Allah, dan itu dosa yang kita wajib tobat kepada Allah. Madahkan orang hirangnya, kada bagusnya, ininya. Nah, memadahkan itu, mengaibkan itu ada satu dosa yang mana kita disuruh untuk tobat kepada Allah, karena perkataan kita itu adalah membatalkan ridha kita kepada hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian penjelasan bahwa lari dari negeri yang diperkirakan adanya perbuatan-perbuatan maksiat dan mencela maksiat tidaklah mencederakan pada ridha terhadap hukum Allah. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا 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 الله 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 محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله الفاتحة. فيا أيها الرجل من
شفاعة صلوا عليه وسلموا